اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Para jemaah ngaji rasa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat ngaji bersama dalam rangka menghilangkan kebodohan, mencintai amalan Rasulullah, yaitu mencari ilmu, menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah ini berkenaan dengan tema yang sangat menarik tentunya, khususnya bagi kita yang bapak-bapak ini sebagai kepala keluarga. Ada beban terkadang yang kita rasakan, tetapi kalau kita lakukan secara maksimal dan ilmu yang memadai, insya Allah tidak akan menjadikan beban. Di dalam rumah tangga semua sudah mengenal bahwasanya seorang ayah atau bapak itu menjadi kepala keluarga. Ini sejalan dengan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasanya laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Apa artinya? Qawwamuna 'alan nisa itu artinya di atasnya para perempuan. Dan ini bukan dalam artian, bukan secara fisik gitu ya. Artinya seorang laki-laki itu mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap seorang perempuan. Tentunya ke dalam hal ini, kalau dalam keluarga, dalam tema ini adalah seorang ayah terhadap istrinya. Dan tidak hanya itu, seorang ayah itu bukan hanya pada istri. Tanggung jawabnya itu ada beberapa hal yang perlu kita fikirkan. Yang pertama, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab kita kepada istri kita atau istri-istri kita kalau lebih dari satu, dan tanggung jawab terhadap anak-anak kita serta tanggung jawab terhadap masyarakat. Tentunya ini akan kita alami seiring dengan perjalanan dalam rumah tangga. Itu pasti ada hal-hal yang akan bertemu dengan beberapa masalah-masalah tertentu, kesulitan-kesulitan tertentu. Ini tanggung jawab seorang suami tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Nah, ini beratnya seorang suami. Oleh karenanya ada di dalam Islam itu seorang perempuan ketika sudah menikah dengan seorang laki-laki, maka istilahnya surganya itu sudah ada di telapak kaki suaminya, tidak lagi pada orang tuanya. Maknanya adalah seorang suami memang seharusnya juga dihormati oleh seorang perempuan yang itu istri gitu. Oleh karenanya seorang suami ini perlu betul mempunyai pengalaman yang luas, ilmu yang juga banyak, dan terus mencari ilmu. Seiring dengan masalah-masalah yang ada, ini harus kita selesaikan semuanya dengan aman, dengan nyaman, dengan penuh kekeluargaan tentunya. Baik. Kemudian selain daripada itu, setiap manusia itu sebenarnya punya tanggung jawab. Makanya di dalam keluarga, di penjelasan yang kemarin pernah saya sampaikan, bagaimana kita memulai keluarga itu agar supaya sama-sama menjaga keharmonisan, menjaga tanggung jawabnya, yaitu dimulai dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Artinya jagalah dirimu, ku anfusakum wa ahlikum, keluargamu. Keluarga ini siapa? Istri, anak, kemudian nanti masyarakat,
mungkin nanti secara luas, naron dari api neraka. Ini tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi pemimpin dan imam keluarga yang bertanggung jawab. Tanggung jawabnya terhadap apa ya? Agama. Bagaimana kita bisa mendidik keluarga itu dengan agama. Istri, anak-anak kita, agamanya bagaimana, keislamannya bagaimana, syariatnya bagaimana, bisa tahu tentang hukum halal haram dan selanjutnya. Itu tanggung jawab suami itu pada hakikatnya. Bahkan apapun yang berkenaan dengan keluarga itu sebenarnya tanggung jawab suami, termasuk nafkah, kemudian sandang, pangan, papan, itu termasuk tanggung jawab kita terhadap istri. Kemudian terhadap anak apa saja, hampir sama, sandang, pangan, papan, ilmu agama dan ilmu umum dan ilmu sosial apapun itu tanggung jawab kita. Dan tentunya yang juga penting adalah mendidik anak kita itu dengan akhlakul karimah. Ini sangat penting sekali. Berapapun anak kita, 1, 2 atau sebanyak apapun, kita tetap bertanggung jawab. Bagaimana nanti kita memberikan tanggung jawab terhadap anak dari tentang pendidikan? Tentunya mungkin kita tidak bisa untuk mendidik secara langsung, mengajari Al-Quran, mengajari baca tulis. Paling tidak orang tua mengantarkan ke sekolah, mengantarkan ke pondok, ke guru ngaji. Itu sudah sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah, kepala keluarga terhadap anak-anaknya. Sama istri juga, kalau memang masih belum tahu tentang dasar hukum, kita wajib untuk menyampaikannya. Atau ngaji bersama di majelis-majelis, di pengajian-pengajian, atau baca buku keagamaan. Jadi banyak hal gitu ya. Ini hal-hal yang perlu kita cermati bersama. Seorang kepala keluarga ini menjadi apa? Punggung daripada keluarga. Karena selain menafkahi, juga tanggung jawab terhadap anak-anak kita dan istri-istri kita, kalau istrinya banyak. Namun kalau satu ya istri saja gitu, kita menafkahinya. Nah, oleh karenanya kita selalu berusaha semaksimal mungkin dan kita tidak lepas dari doa. Ada lagi yang sangat penting, yaitu tanggung jawab kita, keluarga kita terhadap masyarakat. Bagaimana agar supaya keluarga kita itu dijaga dari apa? Dari omongan-omongan yang mungkin tidak nyaman, dijaga reputasinya, dijaga kehormatannya. Artinya ketika ada masalah-masalah dalam keluarga, kita tidak gampang untuk menyebarluaskan kepada orang lain, tidak berkeluh kesah di media sosial. Itu penting. Dan sekarang kadang tidak merasa, saya ada ngomong-ngomongan, saya ada curhat-curhatan, tapi curhatnya di media sosial, itu sama saja gitu. Itu bahkan lebih dahsyat itu. Sekali klik orang yang melihat bisa ratusan, bisa ribuan, tergantung dari followernya. Ya kalau yang baik oke, tapi nanti kalau bahasa-bahasanya tidak baik, bahasa ambigu atau bahasa menjelekkan keluarga dan sebagainya, padahal itu hanya emosi sesaat, itu termasuk menjerumuskan keluarga, yang akhirnya keluarga itu, istri atau anak-anak kita dihormati, maka justice orang lain menganggap dia orang yang buruk. Nah, ini perlu kita perhatikan. Nah, mungkin ini hanya paparan, tentunya banyak persoalan yang akan bahkan sedang dihadapi oleh kita semuanya, persoalan keluarga ini. Bagaimana jadi seorang kepala keluarga ini menjadi kepala keluarga yang pada akhirnya diridhoi oleh Allah, diberkahi oleh Allah karena tingkah laku kita itu baik. Persoalan banyak ya ketika keluarga, tidak hanya istri,
anak, masyarakat, ya, bisa keluarga besar dari mertua kita atau keluarga kita sendiri. Nah, ini tentunya kita sharing-sharing bersama. Saya kira itu untuk pemaparan. Monggo kalau memang ada pertanyaan dari sahabat-sahabat sekalian, bisa kita musyawarah bersama. Saya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Jadi pertanyaan saya itu, ya naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga saya. Tapi yang ingin saya tanyakan, jika di dalam sebuah keluarga itu seorang laki-laki itu sudah menasehati, terus menjaga ketika bertemu, dan seterusnya. Akan tetapi ada di dalam keluarga itu seorang istri atau anak di luar tanpa sepengetahuan kita melakukan kemaksiatan. Apakah seorang suami itu yang tidak mengetahui itu menjadikan pertanggungjawaban imbas dari dosa yang dilakukan oleh keluarganya, keluarga laki-laki? Saya kira itu saja. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Afan. Jadi ada beberapa, sudah banyak sebenarnya penjelasan dari para ulama-ulama kita. Tanggung jawab suami itu tadi adalah memberikan pendidikan agama, memberikan pendidikan sosial, kemasyarakatan, dan akhlak, sehingga nanti akhirnya dia akan tahu bahwa yang halal dan yang haram, gitu ya. Nah, seandainya ketika anak-anak kita itu atau istri kita ternyata melakukan kesalahan yang di luar pengetahuan kita, padahal sudah disampaikan, ya. Nah, kalau kita sudah menyampaikan sesuatu itu, keilmuan itu terhadap anak atau istri kita, akan tetapi mereka ternyata lalai dan melakukannya, seorang bapak tidak didosa, tidak mendapatkan dosa, terkecuali tidak pernah dia sampaikan. Kenapa seperti itu, gitu ya? Karena memang anak, istri itu tanggung jawab orang tua, tapi setiap pribadi seseorang itu juga punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Istri selain jadi seorang istri dari suami, tapi punya tanggung jawab pada dirinya sendiri. Anak juga, kalau sudah mukallaf, anak itu dia punya tanggung jawab pada diri sendiri. Tadi itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap manusia, jadi itu seperti penggembala, diistilahkan di dalam hadis itu. Dan seseorang penggembala itu akan ditanyakan bagaimana dia mengembala, bagaimana tanggung jawabnya terhadap gembalaan itu. Artinya maknanya di sini adalah seorang kita, persoalan personal itu akan dipertanggungjawabkan. Kita punya kepala, kita punya jasad, kita punya hati, kita punya perasaan. Itu semua sudah ada aturannya. Setiap manusia tidak boleh berbuat dosa. Ternyata dia berbuat dosa. Ada hak-haknya semua. Haknya tubuh untuk istirahat, ternyata kita dirusak dengan minuman dan sebagainya. Itu nanti ada pertanggungjawabannya. Dan yang akan jawab di padang mahsyar itu bukan lagi mulutnya, tapi jasadnya, tapi tubuhnya, indranya yang akan menjawab terhadap kemaksiatan yang dilakukan. Nah, kalau dosa itu berkenaan dengan yang tanggung jawab seorang suami, dan suami tidak pernah menyampaikan, nah ojo nyolong, tidak pernah. Anaknya tidak tahu artinya nyolong, maka tanggung jawab itu juga dosa itu akan didapatkan oleh orang tuanya juga. Anak dapat dosa, orang tua dapat dosa. Tapi kalau kita menyampaikan, kita tidak dapat dosa, tapi kita punya kewajiban lagi untuk mengingatkan lagi.
Ayo cok ngono, ayo jangan begitu, jangan diulangi. Terus sampai. Kalau memang sudah mentok tidak bisa, wis wallahu a'lam, sudah Allah yang akan menilai semuanya. Gitu. Artinya kita yang penting mendakwai keluarga kita dengan baik dan benar. Selepas itu semua kembalikan pada pribadinya masing-masing. Gitu loh. Jadi kita sudah lepas tanggung jawab gitu loh, untuk hal itu gitu loh. Anak kita umpamanya tidak pernah diajari sholat, kemudian akhirnya dia tidak sholat, masuk neraka, maka anak itu akan nuntut. Kalau keluarganya masuk surga, bapaknya masuk surga, anaknya masuk neraka karena tidak pernah diajari sholat, maka anaknya nuntut, ya Allah tidak bisa, saya tidak tahu tentang sholatnya karena orang tua saya tidak ngajari saya tentang sholat, tidak diterjunkan di pendidikan. Akhirnya tidak jadi bapaknya itu masuk surga, ditarik lagi ke neraka. Sebaliknya kalau anak itu baik, bapaknya itu rusak, anggaplah ya, bapaknya rusak, tidak pernah sholat, atau sholatnya jarang, bermaksiat, tapi dia mendidik betul anaknya, taruh di sekolah yang baik, taruh di pondok, diajari ngaji di TPG, tapi bapaknya tetap maksiat, anaknya rajin, tidak bermaksiat, sampai dia masuk surga. Dia tidak rela bapaknya masuk di neraka, diangkat oleh Allah karena dia telah membimbing anaknya. Nah, itu satu keuntungan dari salah satu keuntungan dari keluarga, kepala keluarga yang Allah berikan. Ketika kita menjalankan tanggung jawab kita, Allah kasih bonus seperti itu. Jadi saya kira itu, Pak. Mungkin ada yang lain. Terus satu lagi Ustaz, tentang pendapatan seorang suami itu, tentang barang haram yang masuk itu sangat berpengaruh pada kondisi istri dan anak kita. Jika yang yang dikonsumsi itu haram, pastinya akan berdampak negatif. Nah, pertanyaan saya, apakah itu akan berimbas kepada akan berimbas kepada keturunan selanjutnya, Ustaz? Maksudnya kalau jelas ini seorang suami pasti akan berdosa dan akan menanggung akibatnya. Tapi kalau terus-menerus dengan yang haram, otomatis kan membuat ketika seorang suami sudah tidak ada, ditinggali oleh barang yang sudah haram, yang sudah masuk, apakah itu akan berpengaruh pada proses kedewasaan anak terutama? Bagaimana itu, Ustaz? Bisa jadi seperti itu, Pak. Selama bapaknya itu, keluarga itu tidak ada pertaubatan di situ, kemudian tidak dibersihkan rezekinya, gitu ya, membersihkan yang macam-macam nanti ya, bisa zakat, bisa kafarot dan sebagainya, gitu ya. Atau dia tahu dia telah banyak makan yang haram, gitu ya, akhirnya dia bertobat tidak lagi makan yang haram, bisa jadi Allah halalkan kan, bisa jadi gitu. Karena ketika sudah keburukan yang banyak dilakukan, bertobat, kemudian dia akhirnya melakukan makanannya sudah baik, halal, thayyiban juga baik, bisa jadi Allah bersihkan dengan makanan itu. Saya ingat dawuhnya ada ulama itu yang sudah kondang gitu loh. Kita itu tidak tahu katanya, yang kita makan itu semua bersih, halal apa enggak? Kita tidak tahu. Paling tidak katanya, kita itu pernah makan atau sering makan makanan yang itu murni, tidak ada campur tangan, seakan-akan tidak ada campur tangan manusia. Nah, kiai itu, ulama itu mengumpamakan, jadi dia itu di pekarangannya, ya pekarangan sudah halal ya, pekarangannya dia itu ada nanam pisang, pisangnya halal, pisang itu ya
disiram dengan air yang bagus, dengan air hujan gitu ya. Tidak diairi dari sawah. Diairi dari sawah mungkin sih ada macam-macam itu. Ada pembayaran pajak dan sebagainya. Jadi air hujan, kemudian tidak dipupuk dan sebagainya, itu murni. Dan makanannya itu kayaknya sudah sangat bisa dikatakan tidak ada unsur lain, sudah tidak ada pupuk apa obat, murni. Nah, hasil dari buah itu makanlah, berikan ke anak-anakmu. Siapa tahu itu dari kafarot, yang makanan yang ada haramnya di dalam tubuh. Jadi kafar itu tebusan, kafar itu tebusan. Nah, untuk saat ini memang kata para ulama sulit cari hal, kalau dikaji dengan fikih yang murni, sulit akan mendapatkan yang halal. Yang halal kayaknya cuma air hujan, dan itu pun diminum tanpa pakai wadah, langsung dangak gitu. Itu yang paling halal juga. Karena pakai wadah ini kan tak tahu kan. Wadahnya ini gimana, ya caranya, usahanya, modalnya ya opo, kan tidak tahu. Langsung dangak. Itu yang paling halal itu. Jadi gitu. Nah, bagaimana? Makanya bisa jadi nanti pengaruh. Pengaruhnya apa? Jadi setiap ada kesalahan, Allah akan memberikan peringatan-peringatan. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak adab. Ya, hanya peringatan saja untuk bertobat kepada Allah. Mungkin ya ada kalanya rezekinya hilang tiba-tiba, entah kemaling atau apa, kemudian sakit sehingga usahanya hancur dan semuanya. Gitulah. Jadi itu mungkin ya. Dan yang paling akhir yang perlu kita ingatkan lagi adalah kita sebagai kepala keluarga, paling tidak satu, kita dari diri kita sendiri memulai dengan hal yang baik, dengan etika ibadah kita, untuk paling tidak dijadikan contoh oleh istri dan anak-anak kita, selain mengajaknya, dan berusaha untuk bekerja dengan baik dan halal agar supaya mendapatkan rezeki yang halal untuk anak-anak kita, biar bermanfaat, barokah dunia dan akhirat. Saya kira itu ya, akhirnya kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bangku kayu ngarep omah, kopi pahit isih nobul, sawah kone